Bang Vitor, apakah fakta-fakta ini juga sudah, atau mungkin bukti yang Anda kantongi ya, ini juga sudah diberikan begitu kepada pihak kepolisian dalam hal ini yang menangani adalah Barreskrim? Saya nggak ada urusan dengan polisi. Saya berurusan dengan sesama kader partai. Oke. Mereka yang terlibat di awal pertemuan dengan tim Solo. Siapa-siapa orangnya, di mana tempatnya. Saya uraikan. Saya nggak ada urusan dengan polisi. Ini kan urusan bagaimana saya menginvestigasi, menjelajahi jejak langkah. Bagaimana terbentuknya dokumen itu. Baik, Bang Vitor. Tapi kan kalau kita ketahui ini kan proses mengenai polemik ijazah Pak Jokowi ini saat ini sedang bergulir. Tentunya banyak pihak yang kemudian dimintai bukti yang berkaitan juga dengan adanya kasus ini begitu. Apakah Anda juga bisa memberikan bukti-bukti tersebut mungkin sebagai pendukung kepada pihak kepolisian dan jika ada ini apa yang nantinya akan disertakan? Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paimannya karena Paiman ini seorang profesor. Dia lama berbuka usaha di tempat itu. Dan dia jadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan si dulur Jokowi. Sehingga loloslah ini di KPU. Nah soal itu nanti bagaimana ya kita akan melihat itu. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Surya karena dia yang langsung kontak langsung sama Profesor Paiman namanya, Paiman Raharjo. Rekan-rekan, kami izin update penanganan perkara yang dilakukan oleh tim penyelidik dari Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya. Ada 2 objek perkara. Ya, ini rekan-rekan harus mengetahui juga. Objek perkaranya ada 2. Yang pertama itu tentang fitnah. Ya, fitnah yang diketahui dari akun media sosial dengan tuduhan dengan tuduhan pelapor memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Itu objek perkara yang pertama. Ya, di mana objek perkara yang pertama ini penanganannya dasarnya adalah laporan polisi dari pelapor saudara Insinyur HJW, ya. Kemudian terlapornya dalam penyelidikan. Nah, terkait dengan objek perkara yang pertama, penyelidik sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan, ya, mengambil keterangan 49 saksi, diantaranya saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya peristiwa ini dan para terduga terlapor. Kemudian untuk objek perkara yang kedua, ini dasarnya 5 laporan polisi, yang beberapa laporan polisi itu ditarik dari beberapa Polres. Ya, apa objek perkaranya? Objek perkaranya adalah menghasut orang lain untuk mengetahui menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik. Objek perkara yang kedua ini terlapornya adalah saudara RS dan kawan-kawan. Update pendalamannya dalam tahap penyelidikan ini yaitu penyelidik sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 50 saksi. 50 saksi, ya. Kemudian dalam dua objek perkara ini penyelidik juga melakukan komunikasi untuk mengambil keterangan atau meminta legal opinion terhadap beberapa ahli untuk dimintakan pendapatnya. Jadi inilah update-nya yang sedang kami lakukan, dalam hal ini Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya dalam penanganan dugaan peristiwa dimaksud, ya. Mengenai Vitor,
Bitor ini teman saya juga. Jadi 2 orang ini teman saya, bukan teman Mas Roy ya. Jadi saya tahu persis. Bitor ini saya pernah kasih uang dia tahun 2015, Mas Roy, di Plaza Senayan. Ya. Dan Bitor Baik. pernah melakukan pemalsuan. Nah ini bisa saya pemalsuan waktu di kantor staf presiden. Waktu itu dia bikin surat atas nama POP surat KSP. Akhirnya dia diadili, waktu itu dia tidak dipecat, tapi dinonaktifkan oleh Pak Luhut Panjaitan waktu itu kantor staf. Dan Bitor mengajak saya ke kantor KSP, ada kantor setelah Oke. itu dia nggak Baik. dipakai lah. Katakan ada kantor, ada telepon, dia bilang, Ya. bro, kita bisa Baik. telepon pengusaha nih dari sini, ayo. Baik. Ya saya nggak mau, saya udah ada duit, saya udah Oke. pengacara di pengusaha Baik. yang lumayan lah, ngapain saya ikut-ikutan kayak begitu. Itu memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datangin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi, kan kita buktikan kan, kalau benar-benar bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah bapak kan gitu. Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya apa mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Ya. Orang di Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun itu, itu kan nggak bisa ditaruh di mana. Makanya begitu ditangkap kan nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Kan gitu. Harus dibuktikan kan katanya gitu.